semoga masih dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat dan dalam keadaan penuh sukacita. Gak kerasa ya teman-teman, udah hari Minggu aja kita ketemu lagi di ibadah RBI Sion Karawang. Dan gak kerasa juga ya teman-teman, udah bulan November aja. Semua karena anugerahnya Tuhan kita dapat melewati tahun ini dan kita sudah sampai di bulan November ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita mau memulai ibadah kita, saya memberi waktu kepada teman-teman untuk menonaktifkan gadget yang mungkin tidak terpakai supaya tidak ada yang nge-distract kita, nggak ada yang mengganggu kita selama berjalannya ibadah. Ya, saya pikir udah ya teman-teman. Kita mau membuka ibadah kita dengan menaikkan suatu pujian yang mengatakan kalau kita mau datang ke hadiratnya Tuhan, karena Tuhan hadir di hadiratnya itu teman-teman. Dan kita dapat merasakan kekudusannya Tuhan, kita dapat merasakan kuasanya Tuhan di hadiratnya teman-teman. Kita nyanyikan suatu pujian, hadiratmu memenuhi. Menikmati kehadiran
tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan ya Bapa, kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu Bapa ya Tuhan ya Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan, untuk kasih setia-Mu Tuhan selama seminggu ini Tuhan ya Bapa. Kami sudah menjalankan aktivitas kami Tuhan, kami sudah menjalankan apapun Tuhan yang kami kerjakan ya Tuhan ya Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan, kami di rumah kami masing-masing Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, ke ibadah RBI Sion online ini ya Tuhan ya Bapa. Ya Tuhan ya Bapa, kiranya Tuhan ibadah ini Tuhan menjadi ibadah yang sejati di hadapan-Mu ya Tuhan ya Bapa. Kami mau menaikkan pujian kami mau menaikkan penyembahan kami ya Tuhan ya Bapa, agar apapun yang kami naikkan ini Tuhan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan ya Bapa. Ya Bapa, kami juga mau mendengarkan Tuhan firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Om Dede Timotius. Kiranya apapun Tuhan yang hamba-Mu ini sampaikan Tuhan adalah apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami semua ya Tuhan ya Bapa. Kiranya firman yang sudah kami dengar nanti Tuhan dapat bermanfaat bagi hidup kami Tuhan ya Bapa, dapat tertanam di hati kami yang paling subur. Ya Tuhan ya Bapa, kiranya Kau menyertai Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan sehingga ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kami ya Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya teman-teman, kita tadi udah menaikkan pujian Hadirat-Mu memenuhiku, dan sekarang kita menaikkan pujian sukacita yang mengatakan kalau kita mau angkat pujian sukacita yang mengatakan sukacita dalam Tuhan itu melimpah. Karena imanku pada Yesus Tuhan, tak ada alasan tawar hati. Karena Yesus ada di sini, ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kita naikkan pujian ini dari awal. Harus lebih semangat ya teman-teman. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan, tak ada alasan tawar hati. Karena Yesus ada di sini, ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Amin ya teman-teman. Kita harus tetap bersukacita, kita harus tetap bersyukur ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kita mau menaikkan suatu pujian yang mengatakan kalau harapan kita hanya ada di dalam Tuhan. Kekuatan kita hanya ada dalam Tuhan. Menaikkan suatu pujian yang mengatakan harapanku. Katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu, karyamu
Tuhan. ku percaya Aman Tuhan di dalam-Mu Tuhan. ku aman dalam Kau harapanku Tuhan, ku aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Harapan kami di dalam-Mu Tuhan, karena Kau yang memberi kekuatan kepada kami Tuhan. Katakan pernah rencanamu di jalanku, kuasa-Mu sempurna harapanku di dalammu hanya Kau Yesus Tuhanku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan membawakan firman Tuhan. Sungguh benar Tuhan, Engkaulah harapan kami semua. Ketika kami berharap kepadamu Tuhan, kami mendapat kekuatan yang baru Tuhan. Tuhan, ketika kami dekat dengan Engkau, kami akan terasa aman. Terima kasih Bapa, Engkau baik dan sungguh baik buat kami Tuhan. Engkaulah pengharapan kami dan perlindungan kami. Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami berharap. Hanya Engkaulah juru selamat kami, yang menyelamatkan kami, yang menolong kami, yang memberikan kepada kami kekuatan yang baru. Berkati kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan akan segala ibadah kami dari pujian ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kepada kami hikmat-Mu Tuhan. Kebenaran firman-Mu boleh kami mengerti. Tolong hamba-Mu yang berdosa Tuhan, layakan dan kuduskan hamba, untuk hamba boleh memberitakan firman-Mu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan kepada kami anak-anak pemuda-Mu. Tuhan tolong kami, dewasakan kami, kuatkan kami, teguhkan kami. Kami menyerahkannya semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom anak muda sekalian yang Tuhan kasih. Apa kabar? Sungguh bersyukur kita pada siang hari ini dapat kembali beribadah bersama secara online. Semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan buat kita. Tuhan itu sungguh baik dan sangat baik bagi kita yang berharap kepadanya. Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang memberkati kehidupan kita dan orang-orang tua kita. Pada siang ini saya mau mengajak rekan-rekan anak muda sekalian untuk kita mau melihat firman Tuhan. Kita buka dalam kitab Lukas pasal yang ke-6. Kita buka Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-46 sampai 49. Perikop ini adalah dua macam dasar tema perikop ini. Mungkin firman Tuhan ini sudah sering kali kita dengar, sudah sering kali kita baca dan sudah hafal di luar kepala. Tapi pada siang hari ini saya ingin mengajak rekan-rekan pemuda sekalian untuk kita kembali baca firman Tuhan, kembali belajar tentang hal firman Tuhan ini. Sungguh luar biasa
tekanan-tekanan dalam firman Tuhan ini ya, menjadi dasar yang kita boleh ambil, kita boleh pilih ya. Saya akan bacakan ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Firman Tuhan katakan. Ayat 47, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat 48, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ayat 49, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Rekan-rekan pemuda sekalian, kita sudah membaca dalam firman Tuhan tadi, dikatakan oleh Tuhan Yesus, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukannya apa yang aku katakan. Seringkali kita mendengar firman Tuhan, seringkali kita sudah mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan dalam setiap ibadah. Kita boleh menerimanya, tapi pernahkah kita menyadari untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh? Seringkali banyak sekali orang yang mendengarkan hanya sekedar mendengar, lupa untuk melakukannya. Tuhan katakan untuk kita setia, untuk kita taat, untuk kita melayani, tapi seringkali kita tidak ada satu yang kurang, tidak bersungguh-sungguh ya. Ketika kita mendapat perintah, kita mengasihi, kita bisa mengasihi, tapi ketika orang itu menyakiti hati kita, kita tidak bisa melakukan mengasihi dengan sungguh-sungguh. Inilah satu kita belajar untuk kita mengerti. Tuhan katakan di ayat 47, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Yaitu Tuhan memberikan satu perumpamaan dasar menyamakan dengan siapakah kita. Ketika kita mendengar perkataan Tuhan, ada dua macam dasar. Ada orang yang mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya, dan ada orang yang mendengar perkataan Tuhan tapi hanya sesaat, tidak sungguh-sungguh melakukannya ya. Kita lihat di dalam Matius dengan perikop yang sama, kita lebih belajar lagi. Kita lihat di dalam Matius pasal yang Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24, kita lihat ya. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Sama perikop ini, dua macam. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, dikatakan firman Tuhan ini. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi Tuhan memperumpamakan ketika dia mendengarkan perkataan Tuhan, mendengarkan perkataannya dan dia melakukannya, ia sama orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu seperti apa sih? Kita boleh tahu, kita boleh mengerti. Orang yang bijaksana adalah orang yang memiliki pengertian ya, memiliki orang yang mendapatkan satu hikmat ya. Dikatakan dalam bijaksana itu adalah orang yang bisa memberikan satu keputusan yang baik ya. Dia bisa menerima setiap keadaan. Dia bisa mengerti dan memahami apa akan arti hidup ini ya. Kita lihat di sini orang yang bijaksana adalah sama, dikatakan sama seperti orang bijak yang dapat membangun ya. Nah, seperti apa ciri-ciri orang bijaksana itu? Satu, orang yang mendengar firman Allah dikatakan tadi dan melakukannya ya. Dia orang yang memiliki satu pribadi yang sungguh-sungguh, yang setia, yang
mau benar-benar melakukan firman Tuhan sesuai apa yang Tuhan inginkan. Hidupnya mengabdi kepada Tuhan dan berserah sungguh-sungguh, ya, hingga dia bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan, ya. Nah, orang yang bijaksana, orang yang bisa mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Kemudian kedua, orang yang dapat menyikapi keadaan yang akan datang dan mempersiapkannya, ya. Jadi orang ini akan mengerti apa yang akan datang, yang akan terjadi ketika firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan adalah buku penuntun kehidupan kita. Kita bisa tahu dalam firman Tuhan apa yang akan terjadi dalam masa-masa yang akan datang. Rekan-rekan pemuda sekalian, hidup kita penuh dengan tantangan. Hidup kita penuh dengan segala permasalahan. Ya, kalian lihat pada saat ini, kalau kita lihat keadaan dunia ini, sungguh menakutkan, mengkhawatirkan dengan adanya COVID, ya. Nah, saya katakan hidup pada saat ini penuh tantangan. Kenapa? Karena kalian masih muda, banyak perjalanan hidup kalian yang panjang yang harus kalian tempuh, ya. Begitu tantangan yang menekan kalian, pasti akan ada satu masalah demi masalah yang akan kalian hadapi. Nah, rekan-rekan pemuda sekalian, kedua, orang yang bijaksana dapat menyikapi keadaannya yang akan datang dan mempersiapkannya. Kalau kita pernah lihat, tahu kisah dalam 5 gadis yang bijaksana dan bodoh, kalian bisa kembali mengulang, akan melihat cerita ini. 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Apa yang dia persiapkan ketika akan datang mempelai laki-laki? Gadis yang bijaksana mempersiapkan minyak dalam pelita, ya, untuk dia ketika dia datang, pelita itu tetap jangan menyala. Tapi 5 gadis yang bodoh cuek, ya, dia tidak membawa, dia hanya menganggap remeh, ya. Gampang mungkin dia pikir yang bodoh bisa minta sama temannya. Tapi 5 gadis yang bijaksana ini, dia membawa pelita bersama minyaknya. Kita tidak tahu kedatangan mempelai laki-laki itu pada saat itu. Tapi ketika 5 gadis yang bijaksana ini mempersiapkan, dia tidak takut akan harinya kedatangan mempelai laki-laki. Tapi kalau 5 gadis yang bodoh ini, dia kelabakan, ya, dia merasa waduh, kalang kabut karena tidak memiliki persiapan yang baik sehingga pelitanya menjadi padam. Nah, inilah kita belajar menyikapi kehidupan kita dengan bijak, ya. Seperti Tuhan katakan dalam ayat yang 24 itu, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana dan mendirikan rumah di atas batu. Rekan-rekan pemuda sekalian, kenapa Tuhan firmankan hal ini? Ada 2 perumpamaan ini menyampaikan orang yang menggali dasar yang dalam dan orang yang hanya menggali biasa. Tuhan katakan ayat 25, ketika dia sudah menggali dasarnya dengan dalamnya, nah, di atas batu, ketika turun hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda, dan tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ini merupakan perumpamaan yang memberikan dasar supaya kita memiliki dasar yang kuat. Rekan-rekan pemuda sekalian, Tuhan menginginkan kepada kita pemuda, kita memiliki dasar yang kokoh, landasan dasar itu, ya. Nah, Tuhan ingin kita menggali dalam-dalam. Apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai anak Tuhan, kita boleh belajar firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan, kita menggali pengertian firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan adalah buku kehidupan buat kita semua. Yang menuntun, yang memberikan petunjuk, yang memberikan jalan keselamatan, ya. Nah, kita lihat di sini. Ketika orang itu menggali dalam-dalam dasar dengan baik, pasti dia akan membangun dengan kokoh, ya. Nah, rekan-rekan pemuda sekalian, orang yang menggali dengan dalam dasarnya itu bukan satu hal yang mudah. Satu hal pengorbanan yang dikerjakannya, ya. Kenapa? Dia ingin membuat satu rumah, dia akan gali. Pasti dia akan gali sedalam mungkin supaya dia memiliki kekokohan, ya. Tidak kelak rumahnya ini bisa dibangun dengan baik, ya. Nah, pasti ini akan membutuhkan apa? Satu, pengorbanan tenaga waktu yang sangat banyak,
ya, bekerja keras, bukan hal yang mudah. Ya, orang yang menggali pasti bekerja keras supaya dia mengerti sampai sedalam apa dasarnya dia gali. Pasti membutuhkan apa? Pengorbanan, kerja keras. Nah, begitu pula dengan kita, rekan-rekan pemuda. Kita harus punya satu motivasi, kita harus bekerja keras menggali iman kita, ya, kehidupan kita. Kenapa? Supaya kita memiliki dasar yang kuat, tidak mudah diombang-ambingkan. Tidak mudah kita terbawa dengan arus dunia. Tidak mudah kita bisa terbawa dengan keadaan yang begitu menekan kita, yang menghalangi kita, yang akan menjerat kita. Kita punya satu power, kekuatan kita karena kita memiliki dasar di dalam firman Tuhan dengan baik, ya. Sebab itu rekan pemuda sekalian, kita menggali dasar firman Tuhan dengan apa caranya? Kita membaca firman Tuhan. Rutinkan tiap hari kita punya waktu untuk baca firman Tuhan. Kita mengerti, supaya kita mengerti. Sebelum kita membaca, kita tentu pasti berdoa dulu, ya, supaya kita apa? Mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan memberi kekuatan kepada kita, amin. Firman Tuhan memberikan kehidupan kepada kita. Firman Tuhan memberikan petunjuk ke jalan keluar. Firman Tuhan menyembuhkan kita. Firman Tuhan memberikan kelegaan kepada setiap orang yang percaya. Ya, firman Tuhan memberikan power, kekuatan yang baru bagi yang lemah. Sebab itu kalian jangan meremehkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini berkuasa atas hidup kalian. Semua hikmat ada di dalam firman Tuhan ini, di dalam buku ini. Ya, nah, rekan-rekan pemuda sekalian, ketika dia memiliki dasar yang kuat, dia akan menjadi kokoh. Ketika badai datang, tidak akan mudah hancur. Ya, Tuhan katakan di ayat ke-25 di dalam Matius 7, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kalau rumah itu didirikan di atas batu, kokoh, ya. Kalian mungkin pernah lihat orang yang membangun rumah. Dia gali dasar dengan pondasi yang kuat, dia bangun berapa lantai, kokoh. Berbeda dengan orang yang membangun hanya sekedar saja. Kalian lihat orang yang membangun satu rumah mungkin di di atas pasir yang asal aja. Ketika hujan aja datang angin menerpa, rumah itu akan menjadi roboh, tidak kuat. Nah, inilah satu yang Tuhan perumpamakan kepada kita semua rekan-rekan pemuda. Ingat, kita harus memiliki dasar yang kuat membangun dengan baik, ya. Supaya apa? Kita menjadi kuat ketika terjadinya satu hantaman dalam hidup kita, terjadinya satu masalah, terjadinya satu tekanan. Kalian bisa lihat sekarang, ya. Saya kadang merenungkan, mengkhawatirkan untuk masa-masa yang akan datang, akhir zaman. Tuhan sudah firmankan dalam firman ini, akhir zaman akan terjadi gempa, kelaparan, tekanan, penindasan. Nah, ini kita harus belajar. Kita dari sekarang anak muda, kalian masih muda, persiapkan diri kalian untuk kuat dan kokoh. Kalian menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Kalian menjadi garam yang bisa menggarami. Kalian menjadi saksi untuk memenangkan banyak jiwa. Itu tugas kalian, ya. Bukan hanya kita sekedar melayani, bukan kita hanya sekedar beribadah, tapi kita punya satu misi, punya satu tanggung jawab. Kita boleh menjadi terang untuk kita menerangi mereka yang tidak percaya. Bukan hanya sekedar kita asal keselamatanku saja, tapi kita mau belajar, kita membawa keselamatan kepada setiap orang yang belum percaya. Rekan-rekan pemuda sekalian, yang saya katakan tadi, yang bijaksana itu seperti 5 gadis yang bijaksana. Dia mempersiapkan, saya katakan mempersiapkan yang akan datang. Kita lihat contoh seperti kisah Nabi Yusuf. Yusuf ketika itu sebelum diangkat menjadi raja Israel, raja Mesir, dia mendapatkan mimpi raja Mesir Firaun ini, dan Yusuf bisa mengartikannya bahwa akan terjadi 7 masa kelaparan, 7 masa panen yang luar biasa. Nah, akan terjadinya kelaparan dan akan terjadinya kemakmuran. Nah, di sini Yusuf mempersiapkannya dengan baik, ya. Nah, perlunya mempersiapkan diri kita untuk kita menyambut, untuk kita bisa mendapatkan ketika terjadi hantaman kita menjadi kuat, saya katakan, ya. Kalau kita lihat binatang semut. Semut
Kalau kalian perhatikan, dia mempersiapkan makanan pada waktu panas, ya. Ketika hujan dia punya stok makanan. Nah, ini salah satu contoh. Nah, orang bijaksana itu seperti apa? Dia akan memperhatikan langkah-langkahnya, kehidupannya, apa yang dia kerjakan. Dia akan selalu ingat apa yang sudah lakukan. Ketika dia terjadi kesalahan, dia tidak akan mengulanginya. Ya, nah, kemudian orang yang bijaksana menerima dan mengasihi didikan, suka akan didikan, suka akan pengajaran, suka akan pengetahuan. Itulah orang yang bijaksana, ya. Dan dia tidak mau menolakkan hikmat. Ketika dia memiliki hikmat, pengetahuan, itulah yang menjadi penuntun, yang dia boleh mendapatkan satu bekal, ya. Kemudian yang terakhir, takut akan Tuhan. Orang bijaksana pasti akan takut akan Tuhan. Nah, rekan-rekan pemuda sekalian, kenapa kita perlu belajar seperti ini? Kita harus tahu bahwa ketika kita punya pondasi yang kuat, enggak mudah dihantam oleh apapun juga. Tapi berbeda dengan orang yang hanya mendapatkan pondasi yang biasa-biasa saja, dia akan mudah jatuh, dia akan mudah tersungkur, dia akan mudah rapuh, runtuh, karena dia tidak memiliki iman yang benar. Ya, dia hanya dibangun di atas pasir. Bayangkan kalau angin datang, badai datang, kekuatannya apa? Cuman tiang di atas pasir. Kalau kita lihat seperti di pinggir pantai itu, orang bikin gubuk lah istilah kata. Tidak ada kekuatan, tidak ada kekuatan yang baik. Nah, oleh sebab itu kita boleh lihat di sini. Mari kita memilih satu pondasi yang baik adalah menggali dasar dengan cara kita belajar firman Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita meletakkan iman kita, bukan hanya sekedar meletakkan, tapi kita bukan sekedar meletakkan percaya, tapi kita melakukan menjadi pelaku firman Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang yang diberkati Tuhan. Orang yang tahu akan rencana dan kehendak Tuhan. Orang yang mengerti apa yang dia harus kerjakan. Ya, nah, firman Tuhan sungguh sangat memberikan kepada kita kekuatan yang baru. Ya, sebab itu ingat, jangan kita menjadi hanya sebagai pendengar saja. Jangan kita hanya sebagai aktivis saja. Kita sudah banyak dengar firman Tuhan, dengar perkataan Tuhan, tapi kita hanya sekedar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak menaruh di dalam hati kita. Tidak kita merenungkannya. Tetapi orang ketika kita benar-benar ketika menerima firman Tuhan, mendapatkan firman Tuhan, dia taruh dalam hati dia dan dia lakukan dengan sungguh, berkat Tuhan ada buat kalian semua. Amin. Berkat Tuhan akan ada buat kalian semua dan kalian akan memiliki kekuatan yang baru, mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan kesegaran yang baru. Ya, kalau kita lihat dalam Mazmur pasal 1, coba kalian baca semua, buka Mazmur pasal 1. Ketemu semua? Orang yang dekat dengan Tuhan seperti apa? Orang yang benar itu menjadi orang benar. Kita lihat, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya. Taurat itu siang dan malam. Nah, ingat sini ya, lihat. Orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kemudian ayat ketiga, ia akan seperti apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musim yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Ya, nah ini contoh kalau kita kesukanya firman Tuhan, kita menunggu dan kita melakukannya, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Rekan-rekan pemuda sekalian, ketika itu dia akan menghasilkan buahnya. Buah apa? Buah kesetiaan kita, buah ketaatan kita, buah ketekunan kita, dan dikatakan tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalian mau berhasil dalam kehidupan kalian? Masa depan kalian mau berhasil? Ingat, inilah firman Tuhan yang harus kalian pegang, camkan. Kesukaannya adalah firman Tuhan. Pegang firman Tuhan dan lakukan.
Apa rencana kalian, masa depan kalian, jangan takut. Kalian ada bersama Tuhan. Ya, Tuhan beserta kalian. Tuhan akan menjaga kalian. Tuhan akan memelihara kalian. Asalkan kalian benar-benar bertekun, setia, kalian tidak jauh dari Tuhan. Kalian benar-benar pegang firman Tuhan dan melakukannya. Berkat Tuhan menanti kalian. Amin. Buat firman Tuhan. Kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu pada siang hari ini yang kami boleh terima. Ampuni kami Tuhan, kami yang lemah dan berdosa di hadapan-Mu. Seringkali kami hanya mendengar perkataan-perkataan-Mu tetapi tidak melakukannya. Tuhan, tolong mulai saat ini kami boleh memperhatikan firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Berikan kepada kami kekuatan, kemampuan, kuasa-Mu Tuhan untuk kami membawa menjadi pelaku firman-Mu. Kami boleh membangunnya, kehidupan kami di atas dasar yang benar, mengalir dalam-dalam, dan kami menjadi kuat dan kokoh seperti memiliki dasar yang teguh Tuhan. Seperti batu karang yang kuat, yang kokoh, yang tidak mudah dihantam oleh apapun juga. Tapi kami belajar pada siang hari ini, Tuhan kuatkan kami, mampukan kami, untuk kami boleh setia, dan kami boleh melayani Tuhan. Untuk kami boleh berhasil dalam hidup kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami boleh mentaati segala apa yang Kau firmankan. Berikan kuasa-Mu Tuhan, berkati pemuda-Mu di tempat ini. Jadikan pemuda-Mu Tuhan, tiang-tiang gereja-Mu yang kuat dan kokoh, menjadi dasar yang kuat bagi kelanjutan gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih, berkati ketua pemuda maupun remaja staf tempat ini. Tuhan pimpin dan Tuhan sertai segala pelayanan Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Gimana teman-teman, terberkati ya oleh firman Tuhan tadi, amin. Oke, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, sekarang kita akan dengerin pengumuman. Untuk yang pertama, seperti biasa teman-teman, jangan lupa ya follow dan add friend sosial media kita. Ada di Instagram untuk RBI Sion itu yang remaja, dan yang pemuda di PBI Sion. Terus juga ada Facebook dan email kita teman-teman, jangan lupa di follow ya, karena setiap minggunya suka ada update buat ibadah kita. Terus satu lagi, jangan lupa subscribe YouTube kita ya teman-teman setiap minggunya, karena akan ada upload video rekaman ibadah online. Oke, pengumuman kedua ya teman-teman. Bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, teman-teman bisa mentransfer melalui rekening yang tertera di layar. Jangan lupa teman-teman perhatikan kodenya, karena untuk remaja dan pemuda ada perbedaan sedikit ya teman-teman. Oke, segitu aja pengumuman kita hari ini teman-teman. Sebelum menutup ibadah kita, yuk kita mau datang kepada Tuhan lagi. Kita mau menyanyikan pujian terima kasih Tuhan. Masih dalam suasana ibadah ya teman-teman. Kita mau siapkan hati kita untuk Tuhan. Kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu untuk alami dalam hidupku. Terima kasih
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau kami boleh Tuhan merasakan penyertaan-Mu Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah hadir Tuhan dalam setiap ibadah kami, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Walaupun kami hanya bisa beribadah melalui rumah kami masing-masing Tuhan, namun kami percaya Tuhan, Kau tetap hadir Tuhan dalam hati kami masing-masing Tuhan. Kau juga yang memberkati Tuhan setiap firman yang sudah disampaikan Tuhan. Biar kami boleh menjadi kuat Tuhan di tengah dunia ini. Biar kami boleh menjadi terang-Mu Tuhan untuk dibagikan kepada sekitar kami Tuhan. Biar kami boleh semakin bertumbuh Tuhan setiap harinya. Kami boleh membangun setiap hubungan pribadi kami dengan Engkau Tuhan. Gak cuma ibadah aja di hari Minggu Tuhan, tapi kami mau belajar Tuhan untuk menyediakan waktu setiap harinya untuk bertemu dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga rindu Tuhan untuk berdoa bagi bangsa kami Tuhan, kondisi bangsa kami yang mungkin belum pulih Tuhan. Mungkin makin banyak Tuhan pasien COVID yang bertambah Tuhan di Indonesia. Biar Engkau Tuhan yang merawat setiap kami, biar Engkau yang merawat setiap pasien tersebut Tuhan. Biar Engkau yang memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Juga untuk setiap dokter, tenaga medis Tuhan, maupun pekerja yang harus bekerja di luar rumah Tuhan, biar Engkau yang tetap melindungi setiap mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk hari ini. Kalau sebentar kami akan mengakhiri setiap ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati seminggu ke depan Tuhan, kami yang beraktivitas, kami yang bersekolah, berkuliah maupun bekerja Tuhan. Kiranya Engkau tetap melindungi setiap kami Tuhan, dan kami boleh mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap kegiatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Kau yang pertemukan kami kembali Tuhan di minggu depan dalam ibadah online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Happy Sunday teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.